Oke ya, selamat pagi ya. Jadi melanjutkan materi minggu ke-12 kemarin. Ya, sekarang kita akan membahas ya tentang asam amino, peptida, dan protein. Ya, ya kita belajar tentang ini dulu ya, sumber, klasifikasi, dan struktur ya dari asam amino. Ya, ya sebenarnya protein gitu ya, itu adalah kumpulan gitu ya, kumpulan dari beberapa unit asam amino ya yang menjadi satu kesatuan gitu ya melalui ikatan amida atau kalau spesifiknya ya kita bisa sebut sebagai ikatan peptida gitu ya. Ya, spesifiknya bisa kita sebut sebagai ikatan peptida ya. Jadi kalau lebih dari dua unit bergabung gitu ya atau ya menjadi satu ya bisa jadi itu merupakan polimer gitu ya. Nanti kita minggu depan akan bicara tentang polimer ya. Jadi protein ini juga masih bisa kita katakan merupakan salah satu ini ya polimer ya. Jadi salah satu polimer karena tersusun dari beberapa atau banyak unit gitu ya yang menjadi satu kesatuan ya. Nah, itu konsep dasarnya polimer ya yang mungkin bisa kalian ingat-ingat untuk kita belajar minggu depan. Ya, contohnya gitu ya. Jadi contohnya adalah ini ya. Eh, rambut gitu ya, rambut pada atau bulu gitu ya, pada binatang gitu ya, putih telur gitu ya, ada hemoglobin gitu ya. Nah, itu contoh-contoh protein ya yang mungkin umum kalian jumpai, khususnya mungkin putih telur gitu ya, kalau kalian sering makan telur. Ya, terus selanjutnya ada peptida ya. Ya, peptida ini termasuk oligomer gitu ya. Jadi beberapa asam amino ya yang cukup punya peran penting di dalam eh, biological system kita ya, entah itu pada manusia atau hewan gitu ya. Jadi cukup penting. Tapi pada prinsipnya di sini kita belajar untuk uh, human ya, manusia. Ya, ada ini ya, ada hormon insulin yang mungkin kita kenal gitu ya. Jadi itu adalah peptida ya yang berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah ya. Jadi kadar gula darah kita dikontrol oleh adanya hormon insulin yang termasuk peptida ini ya. Ya, sedangkan asam amino gitu ya, itu diperoleh dari hidrolisis protein gitu ya. Nah, dari situ semua gitu ya, dari yang sudah kalian kita coba lihat tadi ya, ada protein, ada peptida, ada asam amino gitu ya. Ya, itu semua sifatnya esensial gitu ya. Esensial di dalam ya metabolisme kita gitu ya atau kehidupan kita gitu ya. Karena semua itu penting ya, punya fungsi macam-macam ya sebagai eh, ya fungsi di dalam biologis kita macam-macam ya. Jadi makanya dinamakan esensial ya, penting untuk tubuh kita, penting untuk hidup kita gitu ya. Ya, ini contoh ya. Ini contoh asam amino gitu ya. Jadi ini ikatan apa? COH ini kemarin kita belajar namanya apa? Gugus apa? Gugus apa kemarin? COH? Asam karboksilat. Ya, karboksilat. Betul ya. Betul ya ya. Karboksilat. Namanya karboksil ya, gugus karboksil ya. Ini bagian dari karboksilat tapi nama gugusnya adalah gugus karboksil. Kalau NH2 gugus apa? NH2 gugus
Amina. Apa nih, Rum? Amina. Iya, amina ya, gugus amina ya. Ini adalah dasar dari asam amino ya. Kalian ingat-ingat ya, ada gugus ini karboksil gitu ya, dan ada gugus amina ya. Jadi R-nya ini bisa macam-macam ya. Ini alkil yang bisa macam-macam, bisa saja H pun bisa gitu ya. Tapi dasarnya ada ini, ada dua gugus ini ya. Ya. Ya, gugus ini ya, amino ini ya, gugus amino itu letaknya ada di C alfa. Ya, kalau kalian lihat ini ada di C alfa. Ya, C alfa itu ngitungnya dari setelah C karboksil. Ya, jadi setelah ini C karboksil, C alfa atau 1C setelah ini ya, setelah C karboksil. Ya, itu namanya karbon alfa ya. Letaknya selalu di situ. Ya, gugus aminonya atau aminanya. Ya, kalau ini diganti H, R-nya tadi seperti yang saya bilang, gitu ya, itu adalah glisin, ya, asam amino yang paling simpel, ya, mungkin simple ini ya, amino acid, gitu ya. Jadi kalau ini kita ganti H, ya, ini ganti H berarti ini CH2, gitu ya, yaitu adalah asam amino yang paling simpel, gitu ya. Itu adalah glisin namanya, salah satu asam amino, ya. Ya, kalau kita ganti H, gitu ya, maka glisin tadi, gitu ya, itu adalah asam amino yang punya ini, ya, stereogenic center, ya. Artinya, ya, alfa ini ada di tengah-tengah antara ini, ya, antara karboksil, ya, gugus karboksil dengan gugus amino, ya. Letaknya kan jadi di tengah kan, si CH2 ini, ya, CH2 ini letaknya di tengah, ya. Jadi ini namanya stereogenik, ya, antara satunya gugus karboksil, satunya gugus amino, ya, berada di tengah-tengah, ya, si CH2-nya ini, ya. Itu namanya stereogenic center, ya, letak C alfanya ada di tengah-tengah. Ya, secara umum gitu ya, konfigurasinya adalah L. Ya, mungkin kalian nanti ada ini ya, ada cari ya, perlu membaca ya, konfigurasi optis gitu ya, ada L, ada D gitu ya. L itu adalah levo, D adalah dextro gitu ya. Jadi nanti kalian pelajari lebih dalam ya. L itu arahnya seperti apa sih, levo itu gitu ya. Dextro itu arahnya seperti apa ya. Arah putaran optisnya seperti apa. Ya. Ya, nah, karena masing-masing ini gitu ya, masing-masing asam amino ya pasti punya putaran optis gitu ya, istilahnya putaran optis yang berbeda-beda ya. Tapi secara umum ya, bentuk atau putaran optis levo itu lebih ya dominan ya dibandingkan dengan mungkin dextro configuration gitu ya. Ya, nanti kita akan belajar yang namanya Fisher ya, proyeksi Fisher ya. Fisher bentuk Fisher itu seperti apa ya? Ya, ini gambaran umum ya, gambaran umum dari bentuk L ya, tadi yang saya katakan ini levo ya, putaran optisnya levo. Ya, ini contohnya adalah levoglyceraldehyde. Ya. Ya, kalian bisa lihat levo itu kecenderungannya seperti apa ya. Kalau kita gambarkan Fisher proyeksi gitu ya, itu jadi seperti ini. Ya. Ya, ini proyeksi Fisher. Jadi bentuknya lurus ya, garis berupa garis ya. Bukan garis yang zigzag ya. Kalau zigzag itu beda lagi ya. Itu masih struktur ya. Tapi kalau proyeksi Fisher gambarnya dari atas ke bawah ya. Itu nanti kita akan belajar ya di glukosa mungkin juga akan kita temui proyeksi Fisher gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Salah satu contoh asam amino adalah alanin
Ya, kalau kita buat alanin dalam proyeksi Fisher ya seperti ini kira-kira. Ya, ini proyeksi Fisher untuk alanin. Ya, dengan R-nya adalah metil ya, CH3. Ya, jadi R-nya adalah metil. CH3 jadilah protein asam amino ya, asam amino yang namanya alanin. Ya, ini gambarannya. Ya, jadi kalau saya punya bisa gambarkan gitu ya. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, jadi putaran optis ya tinggal kita putar kemana gitu ya, ke levo atau dextro gitu ya. Nah, levo dan dextro arahnya berbeda ya. Makanya di sini yang penting dilihat itu adalah yang warna biru ya, yang sudah saya highlight warna biru ini ya, OH dan H-nya. Ya, itu nanti akan jadi menentukan gitu ya, kemana arah optisnya. Ya, kalau sedangkan yang ini ya, nanti kita juga bisa lihat arah dari aminanya ya, gugus aminonya kemana dan hanya ini ya. Jadi nanti akan menentukan ini arah levo atau dextronya ya, putaran optisnya ditentukan dari situ. Jadi nanti kalau memberi nama juga pasti akan ada itu ya, L atau D ya, L atau D apa gitu ya. Jadi ada optisnya, tidak hanya menyebutkan alanin, glisin gitu ya. Ya, asam amino ini unik gitu ya. Nanti kalau kalian menyebut, kalian bisa singkat dengan 3 huruf saja cukup gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat ya singkatannya seperti apa ya. Contoh alanin, kita bisa singkat dengan nama ALA gitu ya. Itu menandakan bahwa yang kalian maksud adalah alanin. Ya, jadi kalau kalian tulis nanti ALA berarti ya alanin yang kalian maksud ya. Kalau glisin, GLY ya. Nanti kita lihat ada sekitar 20 asam amino yang perlu kalian ketahui ya. Nah, ini ya. Jadi ini 20 ya, 20 asam amino yang mungkin umum ya, ada di dalam protein ya, ada glisin, GLY, ada alanin, ALA gitu ya. Rumusnya seperti ini. Ya. Yang saya beri warna biru itu adalah alkil ya, kalian bisa lihat alkilnya gitu ya. Ini ya. Ini rantai utama ya, warna biru itu adalah main chain-nya gitu ya. Jadi ini adalah rantai utamanya. Yang alkilnya adalah yang warna hitam-hitam ini, yang di sebelah kiri ya, mulai dari H paling simpel glisin gitu ya. Ada alanin, ada valin, val, leusin, leu gitu ya. Isoleusin, ile gitu ya. Serin, ser, treonin ya, THR. Ya, itu seperti ini ya. Ini saya buat berbeda karena di sini ada alkohol ya. Jadi ini ada alkohol substituennya, alkilnya ya. Kalau di sini tidak ada ya. Jadi ada bedanya ya. Yang alkohol ada 2 ini, serin, ada treonin ya. Ini beberapa ini ya, nama tadi ya, 3 huruf tadi cukup kalian tulis. Nanti kalau misalnya ujian pun kadang cuma hanya ditulis seperti ini ya. Ser apa, ya, ile apa. Sedangkan yang ada di dalam ini ya, di dalam kurung ini ya, 6 itu menandakan adalah titik isoelektriknya ya. Titik di mana muatannya zero gitu ya, netral ya. Jadi ya muatannya netral ada di pH ini ya. Ini adalah pH isoelektriknya ya. Jadi di pH 6 untuk glisin ya udah netral gitu ya. Ya, sedangkan misalnya kalau ada serin gitu ya misalnya, itu di pH atau titik isoelektriknya ada di pH 5,7. Ya. Adanya alkohol kalau kalian lihat ya, membuat dia menjadi cenderung asam ya, pH-nya titik isoelektriknya lebih kecil ya. Jadi kalau yang lainnya 6, ini dia di bawah 6 ya, adanya gugus alkohol. Nah, sedangkan yang lain ya, kalau ada substituen sulfur di dalamnya ada, contohnya ada ini ya, sistein dan metionin ya, singkatannya CIS, satunya MET ya. Jadi kalau kalian tulis MET ya pasti metionin yang kalian maksud gitu ya. Ada 2
Ya, ini ada dua, sistein dan metionin yang umum, gitu ya. Ada sulfur SH, ya ini ada S, ya. Dia ada S, tidak selalu SH langsung, bisa jadi SCH3 seperti ini. Ya. Setelah itu ada lagi, gitu ya, yang mengandung gugus amino, ya. Jadi ini misalnya, ya, ini ada NH, ini ada NH, gitu ya. Nah, ada juga yang substituennya berupa aromatik, ya, cincin aromatik yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Ini cincin aromatik, ya. Ya, jadi ada macam-macam, ya. Ada prolin, misalnya kalau ininya substituennya adalah gugus amino, gitu ya. Ada fenilalanin, ada tirosin, ada triptofan, ya. Jadi substituennya berbeda-beda, ya. Selain itu ada lagi, gitu ya. Kalau dia punya dua gugus karboksil, ya. Jadi kalau punya dua gugus karboksil ada kemungkinan adalah asam aspartat, asam glutamat, aspargin, sama glutamin, ya. Ya, jadi dia punya ini, ya, dua, ya. Ini karboksilnya dua di ujung-ujung, ya. Oke, ya. Satu lagi, gitu ya, yang gugus yang penting, gitu ya. Ya, dia punya ini, ya. Aminonya sekarang yang dua, ya, punya amina primer, ya, ini namanya amina primer, ada dua, ya, di dalam substituennya, ya, ini punya ini, ya, ada lisin, arginin, sama histidin, ya, ya, dan ketika ada NH, gitu ya, ada gugus amin, ya kalian bisa lihat, ya, impact-nya pH-nya cenderung basa, pH titik isoelektriknya, ya. Sedangkan kalau yang di atas tadi ada karboksil, gitu ya, pH-nya cenderung asam, gitu ya. Titik isoelektriknya cenderung ada di pH asam, ya. Kira-kira itu bedanya, ya. Jadi ini beberapa rangkuman aja, gitu ya, yang mungkin bisa membantu kalian nanti, ya. Paling tidak yang kalian kenal ada 20 ini, ya. Jadi kalau kalian tanya ada yang lain enggak, ya ada, gitu ya. Tapi untuk tingkat kalian 20 ini cukup, ya. Jadi mungkin ya sebenarnya nggak perlu dihafal, gitu ya. Kalian ada caranya sebenarnya, ya. Nanti saya berharap kalian masing-masing bisa menemukan, gitu ya, cara untuk mempelajari atau mengingat-ingat masing-masing 20 asam amino ini gimana, gitu ya. Karena masing-masing orang mungkin bisa berbeda-beda, gitu ya, cara mengingatnya, ya. Tapi secara umum pada dasarnya ini mudah diingat, ya. Jadi 20 asam amino ini itu mudah diingat, dan ini ya emang basic kalian, ya, untuk belajar asam amino, ya paling tidak harus tahu 20 nama senyawa asam amino ini, ya. Oke. Ya, asam amino sendiri secara umum juga bisa kita klasifikasikan atau kita bagi menjadi dua, ya. Ada yang dikatakan esensial dan ada yang dikatakan non esensial, ya. Saya ingin tanya dulu ke kalian, gitu ya. Asam amino esensial itu apa sih kira-kira? Kan sudah sering dengar, gitu ya. Biasanya di mana-mana atau di makanan, suplemen atau apa, gitu ya. Mengandung asam amino esensial, gitu ya. Kira-kira apa sih definisi asam amino esensial itu? Siapa yang mau mencoba? Kira-kira gimana Yang tidak definisinya? diproduksi dalam tubuh, Pak. Gimana? Yang tidak diproduksi Ningrum? dalam tubuh. Siapa tadi yang menjawab? Gimana asam amino esensial itu apa? Yang tidak diproduksi dalam tubuh, Pak. Oke, ya, intinya itu, ya. Asam amino ini tidak diproduksi dalam tubuh, ya. Jadi asam amino ini tidak bisa diproduksi atau disintesis, gitu istilah, gitu ya, oleh tubuh kita, ya. Ada 8 asam amino, ya, dari 20 tadi ada 8, ya, yang tidak bisa disintesis atau diproduksi oleh tubuh kita, gitu ya. Dan itu, gitu ya,
itu adalah ini ya, ada valin, leusin, isoleusin, gitu ya, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan, dan lisin ya. Ini adalah 8 asam amino yang memang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita atau disintesis gitu ya. Jadi ya, sehingga kalau kita butuh ini ya kita perlu ambil dari external source gitu ya, dari sumber dari luar ya, tubuh kita ya, karena tubuh kita tidak mampu memproduksi 8 asam amino ini gitu ya. Sebaliknya sisanya berarti ya, kalau tadi ada 20 asam amino, sisanya ada 12 asam amino gitu ya. Itu yang merupakan asam amino non esensial ya. Artinya tubuh kita bisa mensintesis atau memproduksi asam amino itu gitu ya. Ya, produksinya dari macam-macam ya, dari makanan yang kita konsumsi atau dari mana gitu ya. Jadi ya tadi sisa dari 8 tadi ada 12 asam amino yaitu termasuk non esensial ya, mulai dari glisin sampai histidin ya, itu termasuk asam amino yang non esensial. Ya, jadi kalau esensial hanya ada 8 ya, dari 20 itu hanya ada 8. Sedangkan sisanya 12 jenis asam amino itu termasuk non esensial. Ya. Bedanya itu tadi ya, sudah dikatakan teman-teman tadi. Ya, bagus jawabannya ya. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang properti ya, asam basa dari suatu asam amino ya. Tadi asam amino di awal sudah kalian ketahui ya. Ada punya gugus karboksilat gitu ya. Ada gugus amin ya, amino, amina gitu ya. Ya, di dalam asam amino pasti ada gugus itu secara langsung ya. Ya, satu gugus itu akan mempunyai sifat asam dan satu gugus lainnya punya sifat basa ya. Kira-kira mana yang bersifat asam? Gugus mana? Amino atau karboksilat? Yang mana yang punya sifat asam? Kira-kira yang mana? Yang bersifat asam yang mana? Tadi kan nggak ada 20 asam amino ya. Dan kalian sudah tahu pH titik isoelektriknya ada di mana ya. Harusnya kan bisa nebak mana yang kira-kira bersifat asam gugus apa? Ya, gugus apa? Gimana Mutia? Gugus apa Mutia? Mana yang asam, mana yang basa Mutia? Karboksilatnya, Pak. Korina. Gimana Korina? Yang asam karboksilatnya, yang amina yang basah. Oke, betul ya. Ya, karboksilat akan bersifat cenderung asam, sedangkan aminanya akan bersifat cenderung basa. Ya, ya kira-kira kalau kita ini, gitu ya, buat bentuk ionnya, gitu ya, ya nanti strukturnya akan seperti ini. Ya, kira-kira strukturnya akan seperti ini. Ya, COO ini, O-nya ini bermuatan ya parsial negatif, gitu ya. Sedangkan N-nya ini, NH tadi, gugus amina tadi, gitu ya, dengan ketambahan H plus, gitu ya, ya cenderung bermuatan parsial positif. Ya, jadi ya tadi sudah dijawab temanmu ya, Korina. Jadi satunya memang gugus karboksilat itu bersifat asam, gugus aminanya bersifat basa, gitu ya. Nah, selain itu, gitu ya, di dalam gugus ini tadi ya, itu bisa dibuat bentuk ion seperti itu, ya. Bentuk ion ini dikenal sebagai dipolar structure, ya. Bentuk struktur yang ya dipolar, ya, dinamakan di karena jumlahnya 2, ya, yang bersifat polar, ya. Ya, bukan polar ya, tapi dipolar, ya. Jadi di artinya ada 2. Ya, selain itu asam amino juga punya sifat amfoterik. Ya. Jadi karena tadi strukturnya adalah dipolar gitu ya. Ini dia punya sifat atau bisa ini orang-orang bisa nyebut amfoter ya. Ya, mungkin di SMA kalian juga pernah dengar istilah amfoter gitu ya. Ya, jadi
dia bisa sebagai asam, gitu ya. Dia juga bisa sebagai basa, gitu ya. Sebagai asam ketika dia mendonorkan protonnya, tapi dia bisa sebagai basa ketika dia menerima proton, gitu ya. Jadi asam amino ini bisa sebagai asam, bisa sebagai basa, gitu ya. Makanya sifatnya amfoter, ya. Kalau sebagai asam ketika dia mendonorkan proton, tapi kalau dia menerima proton, dia akan jadi basa, ya. Itu namanya sifat amfoter, ya. Ya, dia bisa menjadi asam atau basa tergantung situasi, ya. Situasinya seperti apa atau reaksinya seperti apa, ya. Dia ketemu apa, ya. Jadi dia ya makanya dia punya titik isoterik tadi, gitu ya. Karena dia bisa sebagai asam atau basa, ya. Titik isoterik tadi, isoelektrik tadi itu penting, gitu ya, untuk menentukan dia asam atau basa. Kalau lebih rendah dari titik isoelektriknya, ya, jadi dia nanti akan jadi asam, gitu ya. Tapi kalau lebih tinggi dari pH titik isoelektriknya, dia akan berubah menjadi basa, asam amino ini. Ya, ini kira-kira bentuknya, ya. Jikalau sifatnya asam, gitu ya, bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi kalau di ya yang netral tadi, ini bentuk dipolar tadi awal, gitu ya, seperti ini. Kalau kita berikan ini H+, gitu ya, dia mendonorkan protonnya, ya dia akan jadi ini asam, ya. Tapi kalau dia menerima proton, gitu ya, dia akan berubah menjadi bentuk basa seperti ini, ya. Bentuk basanya seperti ini, ya. Jadi beda, ya. Kalau bentuk asam, aminanya akan bermuatan positif seperti ini, ya. COH-nya ya bentuknya netral, ya, tidak bermuatan, ya. Awal-awal ini kan bermuatan, ya. Satunya parsial positif, satunya parsial negatif, ya. Tapi ketika dia berbentuk asam, yang ada aminanya bermuatan parsial positif, ya, sedangkan gugus karboksilnya menjadi netral, ya. Tapi sebaliknya, ketika dia berubah menjadi bentuk basa, aminanya netral, ya, sedangkan gugus karboksilnya akan menjadi bermuatan negatif, ya, parsial negatif, ya. Jadi ada perubahan, ya. Jadi ya bisa dibilang amfoter sifatnya seperti ini, ya, labil, gitu ya, tergantung situasinya, ya, tergantung reaktannya, tergantung reaksinya, gitu ya. Dia asam amino ini akan menyesuaikan, ya, dengan reaksi yang ada, ya. Kalau di tubuh kita ya akan menyesuaikan, ya, apa yang kita mungkin makan, gitu ya, atau apa yang kita konsumsi, ya, itu akan menyesuaikan, ya, dengan ini, ya. Makanya tadi dikatakan khususnya untuk asam amino yang non esensial, gitu ya, itu kan bisa disintesis di dalam tubuh kita, gitu ya, dari sumbernya makanan atau apapun, gitu ya. Jadi ya nanti akan menentukan ini, ya, mungkin bisa jadi kuantitasnya, gitu ya, kuantitas asam amino yang diproduksi, ya. Salah satunya mungkin impact-nya bisa ke sana, ya. Karena mungkin kita siapa tahu makan asam-asam, gitu ya, yang sifatnya asam, gitu ya. Ya artinya kan hanya asam amino tertentu saja yang mungkin bisa diproduksi, gitu ya. Ya, yang mungkin bisa istilahnya juga bisa bereaksi, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit, ya. Ya, isoelectric point, ya, atau orang bisa nyatakan PI, ya. Biasanya kalian pernah di pH, gitu ya. pH itu adalah power of hydrogen. Kalau PI ini adalah point of isoelectric, ya. Jadi ya seperti pH, gitu ya. Tapi ini pH di mana asam amino ini bermuatan netral atau zero, gitu ya. Jadi muatannya tidak positif, tidak negatif, ya. Bermuatan zero di mana, ya. Kalau kita katakan pH netral itu 7, gitu ya, untuk chemical compounds yang lain, gitu ya. Tapi untuk asam amino berbeda, ya. Ya tadi sudah ada informasi di tabel tadi, ya, pH atau poin isoelektriknya tiap masing-masing asam amino berbeda-beda, ya. Ada yang asam, ada yang
mendekati 7, ada yang lebih dari 10 bahkan gitu ya. Jadi berbeda-beda. Ya. Ya, untuk sintesisnya gitu ya. Itu ada macam-macam ya. Yang pertama ini ada Strecker ya, Strecker sintesis. Ya. Itu merupakan ini ya, reduksi aminasi ya. Mungkin kalian perlu ingat-ingat kemarin ya, kita belajar mungkin ada reduksi aminasi ya, dan pembentukan cyanohidrin ya. Ini namanya Strecker sintesis ya. Jadi seperti apa kita coba lihat ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini apa, ada yang tahu ini senyawa apa? Senyawa apa ini? Atau golongan senyawa apa? Mungkin lebih tepatnya golongan senyawa apa? Ya. Apa? Ada yang tahu? Golongan senyawa apa itu? Masa lupa kalian? Ayo, siapa yang ingat? Keton bukan, Pak. Apa? Keton. Lihat. Keton. Ya, menurut dia keton. Yang lain, silakan. Yang lain, ada ini mungkin jawaban lain. Golongan aldehid, Puspita. Yang lain lagi? Puspita aldehid, Lia keton. Ada yang lain lagi? Aldehid yang, Pak. Enggak lihat. Ya, aldehid ya. Oke, jawabannya aldehid ya. Ini adalah aldehid ya. Jadi bukan keton ya. Ini aldehid ketemu dengan NH3 dan ketemu dengan asam sianida gitu ya. Nanti akan mengubah gitu ya, menjadi ini alfa amino nitril. Ya. Ini namanya alfa aminonitril ya, karena letaknya ada di C alfa ya. Ya, aminonya dari sini, nitrilnya jadi ini ya. Jadi ini ada di C alfa ya, seperti itu ya. Terus kita panaskan ya. Terus tambahkan di dalam aqueous environment ya, atau lingkungan yang berair gitu ya. Ya, nanti didapatkanlah asam amino. Ya, jadi asam amino bisa kita sintes dari sini ya. Jadi ada aldehid, ada NH3, ada asam sianida. Nanti akan jadi ini dulu ya, tahapannya alfa aminonitril. Setelah itu kalian berikan panas sedikit gitu ya. Terus ada ini H3O+ gitu ya. Dari H2O-nya ini. Ya, nanti akan jadilah ini ya, asam amino netral ya. Ini asam amino netral. Ya, R-nya kita nggak tahu ya, R-nya kan tergantung ini aldehidnya apa gitu ya. Ya, aldehidnya kan juga macam-macam source-nya gitu ya. Bisa juga dari makanan kalian gitu ya. Terus ketemu ini di tubuh kita atau seperti apa, atau kita bisa sintes sendiri di luar tubuh kita gitu ya. Dengan sama, intinya kan hanya mempertemukan ini aja gitu ya. Jadi kalau kita punya ini ya jadilah asam amino. Makanya asam amino itu kan ada di suplemen atau apa gitu ya. Biasanya mengandung apa-apa gitu ya. Ya, itu kan artinya diproduksi sudah dari pabrik gitu ya. Pabrikan yang memproduksi itu untuk dicampurkan dalam suplemen kita gitu ya. Ya, jadi ya bisa diproduksi di tubuh kita atau diproduksi di luar tubuh kita ya. Tapi prinsipnya ya ini ya, Strecker ini. Ya, prinsipnya. Ya, jadilah ini. Ini adalah salah satu sintesa ya, alurosintesa untuk memproduksi asam amino. Ya. Jadi asam amino apa yang akan dihasilkan itu tergantung dari aldehida apa yang akan kalian gunakan. Ya. Keywords-nya ada di sini, aldehidanya ini. Ya, jenis aldehidanya apa? Ya, jadi kalau kalian ingin misalnya sintesis glisin atau alanin atau leusin atau isoleusin dan lain-lain gitu ya. Ya tergantung, kalian sesuaikan. Ya, kira-kira aldehid apa yang akan saya pakai gitu ya untuk bisa menghasilkan misalnya leusin, glisin atau apa ya. Jadi sesuaikan. Nah, keywordnya ada di sini. Aldehidanya ini. Ya. Ya, Strecker kunci utamanya ada di jenis aldehidanya yang akan kalian gunakan ya, karena itu akan menentukan asam amino apa yang akan terbentuk ya. Ya, selanjutnya ada reaksi ini ya. Reaksi asam amino. Ya, pertama ada yang namanya reaksi ninhidrin.
Ya. Jadi ninhidrin ini adalah reagen. Ya. Dia bisa kuanti, bisa kuali reagen ini ya. Bisa kuanti itu untuk hanya mendeteksi saja atau asam amino apa gitu ya, atau jenis apa, dan juga bisa sebagai itu kuali ya, itu kuali. Untuk mendeteksi adalah kuali. Tapi kalau kita buat dia sebagai kuanti juga bisa ya, ninhidrin ini. Kita bisa menentukan berapa konsentrasi suatu asam amino tertentu itu, gitu ya. Ya, pada prinsipnya baik untuk kuanti atau kuali sama ya, ninhidrin akan bereaksi dengan asam amino seperti ini ya. Ini asam amino, ini ninhidrin ya, bentuknya seperti ini ninhidrin. Dan nanti kalian bisa cari tahu nama IUPAC-nya apa ya, karena ninhidrin ini bukan nama IUPAC ya. Ada yang saya tahu mungkin ninhidrin nama IUPAC-nya apa? Ada yang tahu nama IUPAC dari ninhidrin ini? Atau kalian bisa memberi nama sendiri, lihat strukturnya seperti itu? Ya, ada yang tahu namanya apa? Kalau kita buat nama IUPAC, loh, kalian udah ini loh ya, kita tinggal pertemuan ke-13 ini ya. Ayo, namanya apa? Namanya apa? Ayo, namanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu namanya apa? Susilo tahu nggak namanya apa, Susilo? Nggak tahu, Pak. Loh, nggak tahu Susilo. Susilo ya. Ya, nanti kalian cari ya. Jadi itu ada apa sih? Di situ ada rumus apa sih? Ini apa? Ini apa? C berapa ini? Yang ini yang saya ini C berapa? Ini C berapa ini? Ini apa sih? Yang apa ini? Yang ini 6 ini, yang benzen 6 ini siapa apa sih? Benzen, Pak. Iya, benzen. Kalau yang ini 5 ini siapa apa? Benzen 5 ini Siklopentan. siklopentana. Oke, betul. Ya, itu siklopentana, satunya benzen. Kalau digabung, ini namanya adalah senyawa golongan indan. Ya, saya nggak tahu apakah kita sempat membahas ini atau belum gitu ya. Kalau belum ya mungkin ini tambahan aja buat kalian gitu ya. Jadi kalau ada benzen ketemu siklopentana ya, jadi satu kesatuan seperti ini gitu ya. Ini namanya indan. INDANE ya, kalau nama IUPAC-nya itu ya, indan. Ya. Cara ngitungnya gimana ya? Kita hitung aja ya. Misalnya ya. Kita ambil ini C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya ini 9 ya. Jumlah C-nya 9 itu namanya indan. Ya. Yang ada ikatan rangkapnya hanya di benzen saja, itu namanya indan ya. Jadi karena ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Berarti yang ada grupsnya, yang ada substituennya itu kan ada yang ada hanya di C1, 2 dan 3, betul ya? Jadi kalau kita beri nama ya, itu kan yang utamanya kan ada indan tadi ya. Ya, kalau kita beri nama ya namanya 2,2 dihidroksi indan 1,3 dion gitu ya. Ya, jadi ini ya, ini karena ingat gitu ya. Keton dan alkohol prioritasnya tinggi mana? Tinggi keton ya. Jadi karena keton lebih tinggi ya, berarti ini yang jadi substituen ya. 2,2 dihidroksi, ini OH ya. Dihidroksi indan, karena ini kerangka utamanya adalah indan, 1,3 dion ya. Karena keton ya.
Oke, itu nama IPAC-nya ya, ninhidrin ya. Tapi kalian bisa bilang ninhidrin ya ini gitu ya. Oke, itu senyawa golongan indah ya. Jadi kalau itu kita reaksikan dengan asam amino jadilah seperti ini ya. Ini kalau kita ketemu asam amino warnanya violet ya, keunguan ya. Jadi reaksinya seperti ini. Kok bisa seperti ini? Kenapa? Kira-kira kok bisa indahnya tiba-tiba bisa kiri kanan? Ini dirinya bisa jadi kiri kanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah kenapa itu bisa di kiri kanan? Gimana? Kok bisa di kiri kanan ya? Coba lihat. Ya perhatikan baik-baik. Kenapa kok bisa di kiri kanan? Ya ini kan ada di ini kan ya. Jadi kiri, ini ada di kanan gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada 2 ninhidrit, bukan, Pak? Oke, ya udah simpel seperti itu ya, Ningro. Betul ya. Ada 2 ya. 2 nitrin ya. Jadi ini nanti akan cut off di sini ya. Yang warna biru ini, ikatan ini, biru ini akan cut ya. Ketemu dengan 2 molekul ninhidrin ini ya. Secara stoichiometri kan perbandingan antara ninhidrin dengan asam amino itu kan 2:1 ya secara stoichiometri ya. Jadi kalau ini cut-nya di sini ya, di ikatan amina ini ya, amina ini kan akan ketemu ini ya, 2 ninhidrin ini ya, sehingga lepas juga ini ya, ini menjadi aldehid ya. Jadi yang semula ini karboksil gitu ya, menjadi aldehid ya. Ini namanya reduksi gitu ya. Jadi dari aldehid menjadi dari karboksilat, maaf ya, ini karboksilat menjadi aldehid ya, ini namanya reduksi ya. Ya, produk sampingnya macam-macam, ada CO2, ada 2O gitu ya, macam-macam. Ini hanya by product aja atau side product aja gitu ya. Ya, tapi utamanya ini yang penting ya, produk yang ini ya, karena ini nanti akan berwarna ya. Jadi kalau kita gunakan dia sebagai kualitatif ya, nanti kalau ada warna violet setelah kalian tambahkan nitrit berarti ada asam aminonya ya. Jadi asam amino kalau kita berikan reagen ninhidrin ya, dan sampel itu berwarna violet ya, kita bisa mengindikasikan atau membuat hipotesa gitu ya, bahwa di dalam sampel kita itu ada kandungan asam aminonya gitu ya. Nah, ini udah umum juga dipakai ya. Ini salah satu yang cukup konvensional ya, cukup kuno ya. Ya, ini udah tadi ya penjelasannya ya. Jadi kalau bereaksi ya untuk ini ya, warna violet ya, keunguan. Ya, tapi ada ini ya, ada notes untuk kalian ya. Jadi ada ini ya. Jadi kalau si asam amino ini gitu ya, yang ini asam amino ini itu dia akan mengikat ini ya. Tapi biasanya itu yang terikat adalah asam amino yang sifatnya primer gitu ya. Jadi kalau ada asam amino primer dia biasanya membentuk ini ya. Kalau yang sisanya gitu ya. Jadi kalau ini primer tadi kan harusnya NH2 ya. Kalau ini tidak bermuatan parsial positif dan parsial negatif, ini kan COOH, ini NH2 gitu ya. Nah, ketika ini bentuknya NH2 ini kan asam amino primer ya. Asam amino primer berikatanlah dengan nitrit ya, jadilah seperti ini. Ya, kecenderungannya seperti itu kalau primer. Kalau sekunder atau tersier kan hampir enggak kita temui di dalam asam amino ya. Jadi kalau kalian lihat 20 asam amino tadi yang ada di list tabel tadi, ya kan hampir nggak ada yang malah sifat asam atau jenis asam amino yang tersier gitu ya. Yang ada mungkin hanya primer atau sekunder gitu ya, tapi kebanyakan adalah primer gitu ya. Jadi kalau primer ketemu nitrin ya harusnya menunjukkan warna violet ya ketika kalian teteskan atau mungkin reaksikan ya. Sisanya yang bentuk macam-macam ya, bentuk gas CO2, bentuk H2O gitu ya, atau bahkan bentuk aldehid gitu ya. Hanya itu aja.
Ya, dan di sini juga ada saya berikan ini lagi gitu ya, catatan lagi. Ya mungkin prolin saja gitu ya, yang mungkin dia punya aminonya itu adalah sekunder gitu ya. Ya, kalau sekunder kita reaksikan dengan nihidrin gitu ya, warnanya bukan violet tapi kuning ya, kekuningan. Ya, kuning ke orangean gitu ya. Jadi ya kuning lah ya, cenderung kuning. Ya. Jadi mungkin dari 20 tadi 19 asam amino kan cenderung primer ya, termasuk primary. Ya, jadi kalau kita reaksikan dengan nihidrin terbentuklah warna violet ya. Tapi kalau tiba-tiba kalian reaksikan dengan nihidrin dan warnanya kuning ya, ya berarti mungkin dia prolin ya, ada prolin di sana. Ya, karena prolin adalah secondary. Ya, kalau untuk tersier nggak ada mestinya ya. Ya, selanjutnya adalah terbentuknya ini ya, peptida ya, ikatan peptida. Ya, di awal tadi sudah kita bahas, ikatan yang umum terjadi di dalam suatu protein itu adalah ikatan peptida. Ya, ikatan peptida ya ini. Ya. AA ini artinya asam amino ya. Ini asam amino 1, ini asam amino 2. Ya. Antar asam amino bisa dihubungkan dengan ikatan peptida. Ya, tadi sudah kita katakan bahwa protein termasuk salah satu contoh polimer ya. Jadi kalau dia asam amino ini kumpulannya banyak asam amino, banyak unit asam amino jadi satu kesatuan, ya itu akan terhubung dengan yang namanya ikatan peptida, ya. Jadi ikatan peptida ya ini, ya. Kalau kalian lihat, gitu ya, ini sebenarnya dari gugus apa sih CO-nya ini? CO-nya dari gugus apa? CO-nya dari gugus apa? Ini kan jelas ya. Ini asam amino 1, ini asam amino 2 yang kanan ya. Dari gugus apa kira-kira? CO-nya itu? Jadi gugus apa? Ada yang tahu? Gimana Corina? Tahu nggak Corina? Gimana, Pak? Ya ini CO-nya ini dari gugus apa? Yang berikatan membentuk ikatan peptida ini. Kurang tahu, Pak. Kok kurang tahu? Wah, tadi di dalam protein atau asam amino gitu ya. Itu ada gugus apa dan apa sih, Corina? Ya, dalam satu asam amino ada apa, gugus apa dan apa gitu ya. Tadi kan sudah ada di awal tadi ya. Gugus amina sama karboksil, Pak. Ya, gugus amina sama gugus karboksilat ya. Nah, sedangkan CO ini kalau saya tanya jadi gugus apa sih? Amina atau gugus karboksilat? Karboksilat, Pak. Iya, karboksilat kan nggak mungkin amina ya. Amina adalah hanya 2. Ya, sedangkan itu CO gitu kan. Ya pasti dari gugus karboksilat ya. Jadi itu karboksilat. Sedangkan Iya, satunya, Pak. berarti ini gugus apa? Yang asam amino 2, NH-nya ini dari gugus apa? Amina. Ya, amina ya. Ya, inilah yang dinamakan ikatan peptida ya. Jadi ikatan yang mempertemukan gugus ini karboksilat dari asam amino 1 gitu ya dengan gugus amina. Jadi asam amino 2 ya. Itu namanya ikatan peptida. Ya, jadi ikatan peptida adalah ikatan itu. Ya, jadi nanti kalau ujian mungkin akan keluar ya, diminta menggambar sesuatu kalian harus bisa ya. Ya, jadi gambar ikatan peptidanya ya seperti itu. Ya, antara gugus karboksilat asam amino 1 ketemu dengan gugus amina dari asam amino 2 gitu ya. Ya, jadi kalau ini ada 2 asam amino menjadi satu kesatuan gitu ya. Itu namanya ya dipeptida gitu ya. Jadi kalau ada mungkin nanti ada tripeptida macam-macam ya. Jadi
Karena ini hanya 2, ya namanya dipeptida. Ya, jadi ada 2 asam amino. Ya, jadi dipeptida adalah kumpulan atau gabungan dari 2 asam amino, baik yang sama atau berbeda. Ya, bisa sama, bisa berbeda. Ya, misalnya alanin ketemu alanin atau glisin ketemu glisin, gitu ya. Ya, atau alanin ketemu isoleusin atau apa, gitu ya, itu bisa sih. Ya, dan nanti ketika kalian menggambar, ketika ujian, gitu ya, ini yang lebih penting, gitu ya. Kalian juga perlu menunjukkan ini ya, letaknya, di mana terminalnya. Ya, jadi ini adalah nitrogen terminal, gitu ya, sedangkan ini adalah karbon terminal. Jadi kalau yang berikatan ini adalah gugus karboksilnya, berarti di sini pasti menyisakan nitrogen terminal, ya, ujungnya. Ya, ini mungkin bisa kalian gambar NH2 aja nggak apa-apa, ya, nggak perlu NH3+ seperti ini, ya. NH2 udah oke, ya, satunya COH, gitu ya, nggak mungkin hilang. Jadi kalau kalian nanti ujian tiba-tiba nggak ada gambar ini pasti salah, gitu ya. Ya, jadi tunjukkan di mana C terminalnya, di mana N terminalnya, gitu ya. Ya, ini contoh ya. Nanti ketika ujian mungkin hanya seperti ini aja perintahnya, gitu ya. Gambarlah ini struktur glisin alanin, gitu ya. Ya, GLY ala, gitu ya. Itu mungkin perintahnya yang seperti ini ya. Tapi nggak akan disebutkan seperti ini biasanya ya. Kalau diminta gambar seperti ini ya artinya glisin alanin ya. Kalau ini ala gli ya alanin glisin, gitu ya. Jangan terbalik ya. Kalian nanti diminta gambar ini, kalian gambar alanin glisin. Itu pasti terbalik ya. Jadi pasti salah juga, gitu ya. Jadi tolong tempatkan posisinya sesuai penamaan dipeptidanya itu ya. Jadi dipeptida yang ada ini glisin alanin dan alanin glisin ya kelihatannya sama, gitu ya. Hanya dibolak-balik, tapi kan secara ketika digambar gini berbeda. Ya, cukup berbeda. Ya, jadi ini glisin ya, sedangkan ini alanin. Ya, kalau kita balik ya seperti ini bentuknya. Ya. Alanin glisin. Katanya ini ya. Yang warna biru ini adalah glisin ya. Ya, ini alanin. Ya, ketika menyebutkan nama itu bukan glisin alanin, tapi nanti glisil ya, ini jadi alkil ya, makanya ada imbuhan il, gitu ya. Jadi alanil glisin ya, glisil alanin. Ya, ada imbuhan ini. Ya, jadi kalian ingat-ingat ya. Jadi yang disebut duluan itu jadi alkil. Ya. Sedangkan yang terakhir itu jadi ini ya, induknya, gitu ya. Seolah-olah seperti induknya. Ya. Ya, sekarang kita ke strukturnya ya. Jadi secara struktur bisa kita bedakan. Ada 4 ya, ada primary, secondary, tertiary atau quarter ya. Jadi ada 4 tingkatan struktur dalam protein. Ya, jadi kalau primary ya kita lihat dari urutannya ya. Sequence-nya ya, urutannya sequence-nya peptida itu seperti apa ya. Tadi alanin, glisin, glisin, alanin itu namanya primary ya. Itu namanya primary. Secondary itu di atas primary ya. Jadi secondary adalah kumpulan dari struktur primer ya. Tersier sama, itu kumpulan dari beberapa ini ya bagian sekunder. Sedangkan yang paling atas itu adalah quarter ya. Itu adalah kumpulan dari ya tersier tadi ya. Jadi akumulasinya ya, tapi bentuknya berbeda ya. Kalau sekunder, tersier dan kuarter ini sudah bentuknya 3D gitu ya, tridimensional ya, bentuknya sudah 3D. Sedangkan kalau primary ya masih ya bisa katakan 2 dimensional ya, 2 dimensional bentuknya itu ya. Nah, kita lihat ya, kita mungkin nanti lihat representasinya kira-kira seperti apa sih, primary, secondary, tertiary atau quarter ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini gabungan beberapa asam amino, gitu ya, sehingga jadilah peptida atau rantai protein, gitu ya, yang dihubungkan oleh ikatan peptida tadi, gitu ya.
Ya, ini namanya rantai ini namanya ini ya. Ya bisa kita katakan backbone ya. Backbone tuh ya kalau kita tulang belakang gitu ya. Ya, kalau di dalam protein juga ada backbone-nya gitu ya. Jadi sama seperti kita manusia, kalau kita nggak punya backbone ya kita mungkin nggak bisa berdiri gitu ya. Ya, sama dengan protein, kalau mereka juga nggak punya backbone-nya, ya mereka juga nggak mungkin terbentuk gitu ya istilahnya. Ya, jadi harus ada backbone ya. Ya, backbone-nya punya sequence ya, punya urutan. Ya, punya urutan asam amino ya. Ini nanti bisa banyak, makanya dinamakan bisa ini merupakan bagian polimer karena jumlahnya ya kita nggak tahu bisa berapa gitu ya, berapa asam amino di sana, bisa 100 atau bisa lebih dari berapa gitu ya. Yang selalu diulang, repeat ya. Itu namanya backbone ya. Backbone dari suatu protein ya ini ya. Urutan atau urutan pengulangan dari ini ya, asam amino ini. Ya, kira-kira itu. Ya, sedangkan selanjutnya gitu ya, protein gitu ya, atau peptida ya, atau rantai protein ini gitu ya. Ya, itu kita bisa hidrolisis ya dengan menggunakan asam kuat ya. Salah satunya adalah HCl 6 molar ya. Jadi kalau kita gunakan panas ya kita lakukan pemanasan pada suatu peptida atau rantai protein gitu ya dan tambahkan asam kuat HCl 6 molar gitu ya. Kita bisa menghidrolisis ya. Kita bisa hidrolisis suatu peptida itu. Ya, selanjutnya kalau kita ingin menganalisa ya, misalnya setelah hidrolisis kita ingin analisa ada apa saja sih hasil hidrolisis itu ya, terdiri dari asam amino apa saja sih suatu peptida itu atau backbone-nya tadi gitu ya. Ya, kita bisa gunakan yang alat gitu ya, yang namanya asam amino analyzer ya. Nanti dia akan menentukan jenis asam amino apa saja yang terkandung di sana di dalam campuran itu atau di dalam backbone-nya protein tadi gitu ya. Jadi setelah kita hidrolisis ya kita masukkan sampel hidrolisis tadi gitu ya. Hasil hidrolisisnya kita masukkan ke alat atau ke instrumen, nantinya akan ada ya, akan bisa mendeteksi asam amino apa saja kandungannya ya di dalam sampel kalian tadi. Ya, ini gambaran ya. Ini gambaran beda-beda masing-masing tingkatan ya, ada primary, secondary, tertiary, ada quarter ya. Jadi kalau primary ya tadi ya masih cenderung seperti two dimensional gitu ya. Ya hanya repeat dari sequence yang ada gitu ya. Ya kira-kira seperti ini ya. Metionin, fenilalanin, gitu ya, arginin, alanin, leusin gitu ya. Ya ini akan di-repeat terus gitu ya. Ya, ketika bentuk secondary yaitu kumpulan dari primary. Ya, tapi di sini ada dua yang perlu kalian ingat. Ada alpha helix sama beta sheet. Ya, kalau beta itu bentuknya seperti ini. Ya, tapi kalau alpha itu bentuknya spiral. Ya, berbeda. Ya, jadi bentuknya spiral itu adalah alpha helix. Ya, kalau beta sheet ya bentuknya seperti zigzag gitu ya. Ya, tertiary itu kumpulan dari ini ya. Ya, bisa campuran ini ya antara alfa dan beta sheet. Ya, alfa helix sama beta sheet itu kumpul jadilah struktur tersier. Ya. Struktur tersier kumpul gitu ya. Jadilah struktur quaternar. Ya. Jadi itu bedanya untuk masing-masing tingkatan. Ya, jadi kalau ini ya kita bisa katakan ya ini paling basic ya, paling dasar ya. Jadi struktur protein paling dasar ya primer ini gitu ya. Ya, selanjutnya tadi ya secondary ini ya. Itu adalah struktur satu tingkat yang lebih kompleks di atas dari primer. Ya, terus ada tersier ya. Jadi kalau udah tersier ini sudah cukup kompleks ya. Biasanya interaksinya adalah sifatnya ini ya non kovalen ya biasanya. Sedangkan yang paling kompleks ya dari suatu protein itu adalah bentuk quarter. Ya, jadi itu sudah sangat kompleks ya.
Ya, ini bedanya, gitu ya. Jadi kalau ini itu adalah alpha helix yang melingkar, gitu ya, seperti spiral, gitu ya, seperti pair, gitu ya. Sedangkan ini adalah beta sheet. Bedanya seperti ini, ya. Jadi kalau kita punya kertas, ya, ini mungkin bisa seperti lekukan kertas, gitu ya. Nah, tapi kalau alpha helix itu yang melingkar seperti spiral, ya, atau pair, gitu ya. Ya, jadi kalian nanti cari, ya, bisa pelajari kenapa kok sama-sama primer tapi bisa satunya bisa bentuk seperti spiral, satunya bisa bentuk seperti itu ya, seperti lekukan kertas gitu ya, atau beta sheet gitu ya. Nah, itu berbeda ya. Jadi karena ada perbedaan ikatan hidrogen ya, nanti kita lihat ya. Jadi perbedaan ikatan hidrogen ternyata menyebabkan adanya dua bentuk itu ya, dua bentuk struktur sekunder. Ya, ini bentuk biasa gitu ya. Ini bentuk dari primer ya. Sangat kalau beta sheet ya, itu kira seperti ini. Ya, jadi melingkarnya berbeda ya. Ini satu asam amino. Jadi tiap ini itu adalah satu asam amino ya. Kalau ini berbeda ya. Jadi ini mungkin asam amino pertama bisa ketemu asam amino yang nomor 5 gitu ya. Ya, di situ ada ikatan hidrogen ya. Itu yang menyebabkan strukturnya menjadi seperti terpelintir gitu ya akhirnya. Ya, kalau kita bisa ini ya, bisa lihat ya ini ya, karena ada ionik, ikatan ion ya. Jadi kalau di struktur yang tersier ini ya, kenapa kok bisa renggang, bisa dekat ya, karena ada ini salah satunya ya. Ada ikatan ion ya. Kuat lemahnya ikatan ion itu pengaruh gitu ya. Ke bentuknya ini tadi ya. Bentuknya kok bisa seperti itu gitu ya. Ya, sekarang kita belajar tentang sintesanya ya. Jadi ada beberapa sintesa. Kemarin saya sudah ingatkan kalian belajar yang namanya living group gitu ya. Ada yang namanya living group ya. Sekarang ada yang namanya ini ya, protecting group ya. Jadi sintesa peptida itu cukup banyak metodenya gitu ya. Tapi di sini mungkin kalian nggak perlu belajar terlalu banyak ya, karena di kimia organik ini sifatnya umum ya, masih umum, belum spesifik ya. Ya, jadi ini ya, ini misalnya ada asam amino 1 ya, ini ada asam amino 2 ya, jadi kita perlu protect ininya ya. Tahapannya kita perlu lindungi dulu ininya ya. Jadi kalau satunya perlu dilindungi aminanya, satunya sebaliknya, berarti kita perlu melindungi gugus karboksilatnya ya. Tidak boleh dua-duanya yang dilindungi itu adalah yang sama ya, satu jenis gugus yang sama gitu ya. Sama-sama asam karboksilat nggak boleh, atau sama-sama amina juga nggak boleh ya. Jadi harus salah satu untuk bisa menghasilkan ikatan peptida ya. Ya, jadi harus ada salah satu grup atau grup yang berbeda yang dilindungi gitu ya. Ya, baru kita bisa sintesa ya. Kita lakukan sintesa dari 2 asam amino tadi ya. Jadi setelah kita protecting grupnya, kita bisa sintesa dan ada nanti terbentuklah ikatan peptida ya antara ini ya, COH atau gugus karboksilat dari asam amino 1 ketemu dengan amina dari asam amino 2 ya. Jadi ketemu jadilah suatu dipeptida seperti ini. Ya, jadi cara mensintesisnya harus memperhatikan itu ya. Jadi tidak sekedar mencampurkan asam amino 1 dan 2 gitu ya. Terus kita hidrolisis gitu ya. Jadilah seperti itu ya, tidak sekedar itu ya. Nah, kira-kira itu ya yang perlu diingat ya. Jadi tidak misalnya kalian diminta menggambar alanin leusin, tiba-tiba gambar saja ya. Tapi sebenarnya kita perlu tahu ya
gugus pelindungnya apa saja sih yang bisa digunakan untuk melindungi gugus aminanya dan gugus karboksilatnya sebelum berlangsungnya suatu reaksi. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanyakan untuk topik asam amino ini? Ya, silakan kalau ada yang tanya. Ada yang mau ditanyakan? Amran Jeni, ada yang mau tanyakan Amran Jeni? Belum, Pak. Belum. Paham tapi kamu kan telat tadi kan ya? Iya, Pak. Ya, oke, nggak apa ya. Paham nggak tapi atau ada yang dibingungkan? Ya, Insya Allah paham, Pak. paham ya. Oke, ya saya berharap paham. Nanti kita coba lihat ya di tugasnya nanti ya. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu untuk materi ini ya.